tentang administrasi pertanahan ini, saya dapat melihat pencerahan bahwa dalam pengurusan pertanahan di Indonesia itu sangatlah tidak mudah. Karena kembali ke beberapa hal, di mana kita yang pertama masih menggunakan beberapa hukum Belanda yang telah ada sehingga pada saat ini, sehingga dapat dilihat bahwa hukum itu terus berjalan sampai sekarang ini. Lebih dari itu, permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia itu dapat dibilang cukup rumit karena memang secara kenyataan masih ada mafia-mafia tanah yang sedang berjalan sampai sekarang ini. Dan juga ada beberapa hukum yang ada di Indonesia yang justru menjadi makna ambigu, seperti ada agium hukum yang berbunyi res nullius credit occupanti, yang berarti bahwa benda yang ditelantarkan oleh pemiliknya dapat diambil atau dimiliki. Tetapi ini bukan berbicara tentang benda, tetapi berbicara tentang pertanahan. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait apa yang telah dipelajari selama 1 semester ini, yakni yang pertama dari pembelajaran mata kuliah ini kita dapat belajar terkait dengan pengelolaan administrasi pertanahan, dari mana agar kita dapat mengamankan tanah kita ataupun tanah orang lain ketika kita menjadi pemimpin di suatu daerah. Kemudian berbicara terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia, memang begitu sangatlah rumit karena masalah yang timbul karena regulasi, masalah yang timbul karena inisiatif dari masyarakat itu sendiri terkait dengan penyelesaian sengketa. Seperti contoh, masyarakat hukum adat yang tetap memperjuangkan haknya, sedangkan pemerintah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di sekitar ataupun daerah yang berdekatan dengan tanah status hukum adat. Kemudian adapun pembangunan yang ada ataupun melewati tanah masyarakat yang dimana proses tuntutan ganti rugi atau TGR itu sendiri masih belum maksimal diselesaikan. Maka dengan masalah yang ada ketika dikembangkan oleh media ataupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan, masalah itu akan semakin besar. Tetapi pada saat ini juga pemerintah melalui regulasi-regulasi terkait sudah memberikan solusi yang baik dan solusi yang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia terkait dengan pertanahan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Manji Aku Paribowo izin berpendapat terkait dengan materi yang telah saya dapat selama perkuliahan administrasi pertanahan ini. Yang saya dapat selama melaksanakan perkuliahan ini adalah yang saya ketahui, selama kita ingin mendirikan sebuah bangunan, kita harus memperhatikan kondisi tanah tersebut. Apakah tanah tersebut layak untuk didirikan bangunan atau tidak? Apakah tanah tersebut masuk ke dalam tanah hijau ataupun tidak? Yang dimaksud tanah hijau adalah tanah yang tidak layak untuk didirikan bangunan karena lebih diperuntukkan sebagai lahan hijau seperti pertanian ataupun memang diperuntukkan untuk lahan hutan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Febrianti Christine Kameno, kelas F4, Prodi Keuangan Publik. Saya ingin memberikan sedikit statement dan juga pendapat saya terkait dengan pembelajaran selama 1 semester ini tentang administrasi pertanahan. Selama 1 semester ini, saya banyak mendapat pengetahuan terkait dengan pertanahan, mulai dari pengelolaan pertanahan, pelaporan pertanahan, dan juga bagaimana cara mendapat data yang dilakukan secara sistematis dalam administrasi pertanahan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti terjadi di daerah Gunung Kidul di Yogyakarta, hal ini ada sebuah air terjun yang sangat bagus, tapi dengan pemerintah dengan membangun jalan tanpa menghiraukan potensi alam tersebut. Seperti yang dilihat dari beberapa video yang beredar bahwa air terjun tersebut sangat bagus dan sangat elok jika dikembangkan potensinya. Tapi dengan kepentingan pemerintah, dia membangun jalan tersebut tanpa memikirkan dengan potensi alam tersebut, sehingga mengakibatkan kerusakan alam yang kita tahu bahwa kebagusan alam itu kita tidak tahu kapan kita bisa membuat hal tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Fajar Septiana. Saya dari kelas F4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya pelajari selama 1 semester ini tentang administrasi pertanahan. Yang saya ingin tekankan adalah mengenai pertanahan ini, kita banyak tahu bahwasannya di Indonesia banyak konflik, terutama terkait dengan perusahaan dan adat yang ada di Indonesia, tanah adat maksudnya. Hal ini merupakan salah satu yang harus kita benahi dan harus kita selesaikan secara bersama, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum yang ada di Indonesia.
Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum yang diturunkan oleh hukum Belanda, sehingga perlu adanya revisi sehingga bisa relevan dengan kehidupan yang ada sekarang. Salah satu contoh konflik adalah seperti perebutan tanah adat di Kalimantan, yaitu Dayak dan PT Sintang Raya. Kemudian di Papua juga ada terkait dengan tanah adat Papua dengan PT Freeport. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Zaki Nadia. Di sini saya akan memberikan statement tentang mengenai permasalahan tanah yang ada di Indonesia. Setelah saya belajar hampir 1 semester ini, saya mengetahui ada beberapa masalah pertanahan di Indonesia. Pertama, di daerah-daerah atau yang masih di luar perkotaan. Yang pertama masih ada kepemilikan tanah yang lahan yang masih kurang jelas. Hal ini mengakibatkan saling klaim antara pemilik tanah sebelumnya atau orang asli daerah tersebut atas pemilikan tanah tersebut, dan juga ada klaim dari yang memiliki surat. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah ada masyarakat tentang status tanah atau sertifikat tanah ketika terjadinya perpindahan tangan. Dan kedua, seperti yang kita ada kasus kemarin, yaitu ada salah satu pembangunan jalan tanpa memperhatikan keadaan alam tersebut, seperti yang terjadi di Gunung Kidul